Keheningan malam di kawasan lereng perbukitan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mendadak berubah menjadi kepanikan dan duka yang mendalam. Sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal yang tragis, merenggut nyawa dan menyisakan luka mendalam bagi sebuah keluarga. Sebuah minibus Toyota Avanza yang mengangkut rombongan warga, hilang kendali hingga terjun bebas ke dalam jurang sedalam 25 meter di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu malam 22 Juli 2026, sekitar pukul 19.20 WIB. Insiden maut ini menewaskan 2 orang penumpang di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya termasuk sang sopir harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka yang cukup serius. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, menjelaskan bahwa kecelakaan ini melibatkan sebuah Toyota Avanza bernomor polisi AE1627GW. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Yatim, seorang pria berusia 60 tahun, warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Kebonsari. Peristiwa bermula saat mobil yang membawa 6 orang penumpang itu melaju dari arah timur menuju ke barat. Mereka tengah melintasi jalur perdesaan yang dikenal memiliki medan yang cukup menantang. Sesampainya di lokasi kejadian, petaka itu pun datang. Jalur yang dilewati merupakan turunan curam yang langsung disambung dengan tikungan tajam ke arah kanan. Diduga karena kehilangan kendali, mobil Avanza tersebut terus melaju lurus keluar dari badan jalan, menerobos pembatas jalan yang minim, hingga akhirnya terjun bebas ke dalam jurang atau perengan sedalam kurang lebih 25 meter. Kondisi jalan desa saat kejadian sebenarnya dalam arus lalu lintas yang sepi dan cuaca yang cerah. Namun, minimnya penerangan jalan umum serta tidak adanya rambu-rambu petunjuk jalan membuat medan yang sudah berbahaya tersebut menjadi kian mematikan bagi pengendara yang melintas. Akibat benturan berulang kali saat terjatuh ke dasar jurang, mobil Avanza tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah di sekujur bodinya, dengan kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Detik-detik mencekam saat mobil itu terjun ke jurang diceritakan langsung oleh Ketua RT 03 Desa Segulung, Sar Kuntoro. Rumah Kuntoro yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian sempat bergetar akibat suara benturan yang sangat keras dan beruntun. Awalnya saya tidak tahu kalau ada kecelakaan, cuma terdengar suara keras sekali, seperti truk yang sedang menurunkan barang secara kasar. Suaranya beruntun dan keras sampai 4 kali sekitar jam 7 malam, tutur Kuntoro dengan raut wajah maskul. Didorong rasa penasaran dan firasat buruk, Kuntoro bersama warga sekitar langsung berbondong-bondong menuju ke arah sumber suara dengan menggunakan penerangan seadanya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ke dasar jurang, sebuah minibus telah berada di sana dalam kondisi ringsek tak berbentuk. Warga pun langsung bergerak cepat melakukan evakuasi mandiri di tengah kegelapan. Menurut Kuntoro, 1 orang penumpang ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya sempat dievakuasi dalam kondisi kritis dan masih bernapas. Namun sayang, tidak lama kemudian korban tersebut menembuskan napas terakhirnya sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Sisanya, 5 orang penumpang lain dievakuasi dalam kondisi luka-luka dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP awal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Madiun, polisi menduga kuat bahwa kecelakaan ini dipicu oleh kelalaian manusia. Pengemudi diduga kurang berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan, ditambah dengan ketidakpahamannya terhadap medan jalan yang ekstrim dan curam tersebut. Dari hasil analisa sementara, penyebab kecelakaan diduga kuat karena pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara, ungkap Ibda Andika Cahyono. Usai menerima laporan dari warga, jajaran Polres Madiun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan barang bukti, meminta keterangan para saksi serta melakukan visum kepada korban guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, Sar Kuntoro membeberkan bahwa ruas jalan raya Desa Segulung di titik kejadian memang dikenal sebagai jalur tengkorak yang sangat rawan. Selain kondisi jalannya yang menanjak dan memiliki tikungan presisi yang sangat tajam, pengaman di sisi jurang dinilai sangat minim dan memberi perhatian. Selama ini benteng pembatas jurang di pinggir jalan tersentuh daun habitus dan ban bekas. Warga berharap tragedi yang merenggut 2 nyawa ini menjadi evaluasi besar bagi pemerintah daerah untuk segera memasang lampu penerangan yang layak, rambu lalu lintas yang jelas, serta pembatas jalan yang kokoh demi mencegah jatuhnya korban-korban berikutnya di masa depan. Nama saya Pak Sar Kuntoro. Oke, Pak, ini tadi ceritanya gimana juga kecelakaan ini? Ceritanya itu kronologinya awalnya nggak tahu. Terus pokoknya cuma suara kedengeran kayak truk ngedam. Keras Pak suaranya? Keras 4 kali terakhir di sini. Jam berapa itu Pak? Jam 7. Terus setelah dicek? Setelah cek itu ada penumpang gugur. Kondisinya gimana itu penumpang itu? Kondisinya yang langsung meninggal 1, terus yang diturunkan dari mobil masih hidup, tapi ke lambat terus meninggal juga. Kalau yang lainnya luka-luka? Luka. Ini warga mana tuh? Warga sekolah kalau sini? Warga katanya Bonsari. Daun Bonsari. Ini tadi lompat dari jurang ya gitu? Iya, dari atas sana. Kalau ini ketinggian jurangnya kira-kira sekitar berapa sih Pak? Kisaran ya 50 meteran. Berarti informasinya dari mana Pak ini? Ya nggak tahu, awalnya ya nggak tahu, cuma dengar suara gitu. Kalau sini emang sering tuh Pak, ada yang Sering. terakhir kali juga sampai meninggal dunia atau gimana Pak? Yang di kisaran 2 bulan, yang 3 bulan kalau enggak 2 bulan itu juga ada kejadian tapi sepeda motor. Itu kalau dilihat dari jalannya itu gimana sih Pak jalannya di sini? Jalannya itu terlalu lingkungnya terlalu tajam. Terlalu tajam.
Tapi sebenarnya di situ sudah ada pengaman atau apa? Pengaman cuma ban itu. Cuma darurat itu aja ya. Berarti ini duganya dari atas Dari remblong atas ya. katanya. Coba. Kalau yang meninggal itu laki-laki atau perempuan? Yang meninggal laki-laki semua. Laki-laki Saksi. semua. Sopir atau penumpang itu, Pak? Yang satu sopir, satu penumpang. Itu ada anak-anaknya gitu guys? Enggak, Dewasa semua ya? Pak? dewasa semua. Tapi untung pas di bawah nggak ada orang lewat, Pak ya. Enggak ada. Pas jam 7 tadi. Berarti ini masuknya RT, RT 3 RW, RW 2. desanya Segulung ya.